Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua anggota Padepokan Jabarago dimanapun kalian berada, salam Jabarago. Hari ini kita lagi ngariung, ngopi, ngudut, ngobrol-ngobrol sambil tanya jawab. Kebetulan ada Master Hendritan yang dari Priuk sama Master Rio. Nah, ini ada pertanyaan masalah tentang keilmuan JBR ini untuk pagar goib dan juga untuk usaha. Usaha ya? Pembersihan tempat, kemudian pagar goib gitu kan. Jadi tahapannya pembersihan tempat dulu kan, baru pagar goib. Gitu. Jadi kebetulan ini Master Hendritan punya usaha gitu kan. Kira-kira bersih dari energi negatif gitu kan, biar positif. Jadi kalau seandainya energinya positif itu bisa mengundang para pembeli gitu kan, secara otomatis jadi ngeliatnya enak, mau mampir gitu kan, bisa arah ke penglarisan gitu. Jadi pembersihan, kemudian juga pagar goib biar nggak diisengin, biar nggak diganggu oleh pihak-pihak yang lain, biar selalu rame, biar langsung laris manis lah gitu. Ya, jadi tahap pertama untuk melakukan pembersihan tempat usaha bisa menggunakan media air, bisa menggunakan media garam, bisa juga menggunakan dupa. Tapi di JBR ini tanpa menggunakan media pun bisa. Nah, ini yang mau saya kasih tahu tanpa media. Jadi pertama kita baca amalan JBR sebanyak 3 kali, minimal 3 kali, paling banyaknya 13. Setelah itu baru baca doa niat. Jadi saya berniat untuk membersihkan tempat usaha, bisa disebut misalkan tempat usaha saya apa gitu kan, dari unsur energi yang negatif. Itu bisa ditambahkan agar usaha saya ini bisa sukses, bisa laris manis, bisa dilancarkan rezekinya. Jadi kalau soal masalah niat itu boleh ditambahkan setelah membaca amalan Jabarago. Nah, kalau doa niat udah selesai, baru tangan ditempelkan di tembok atau di tempat jualan apa barang-barang yang mau dijual, atau bisa ke lantai. Bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Kalau di luar mungkin kayak pintu toko mungkin waktu sebelum dibuka, atau kalau udah dibuka bisa dari dalam ke temboknya ataupun ke lantai. Jadi telapak tangan ditempelkan, kemudian kita tarik nafas. Karena ini tujuannya untuk pembersihan, maka amalan yang dibaca itu pada saat tarik nafas itu bisa ya Hoyo ya Matin, bisa juga ya Abdul Jabbar. Nah, ada juga bisa menggunakan ya Rahman ya Rohim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini cocoknya buat usaha nih. Gitu. Jadi tangan ditempelkan, tarik nafas, kita baca ya Rahman ya Rohim, ya Rahman ya Rohim sampai 7 atau 9 kali. Setelah itu dilepas napasnya. Nah, ada lagi pada saat kita baca ya Rahman ya Rohim sambil tahan napas, kita memvisualisasikan bahwa energi yang dari tangan kita itu keluar berupa bentuk cahaya. Kalau untuk pengasihan
kita lebih condong arahnya ke warna hijau biar adem gitu. Termasuk kayak misalkan buat rumah tangga biar adem bisa warna hijau. Jadi kita memvisualisasikan, mata dipejamkan biar fokus, tarik napas, baca ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim sambil ngebayangin energi kita keluar ke semua lantai, semua tembok, dinding sampai ke pojok-pojok, bahkan sampai ke benda-benda yang kita jual itu. Jadi kita harus tahu dulu situasi atau suasana di tempat usaha kita itu. Kayak posisi meja, lemari, rak. Kalau kita usaha sendiri pasti paham. Jadi dari sudut sekalipun pojok itu kita harus tahu secara detail. Harus benar-benar dibayangkan bahwa itu semuanya warna hijau. Terus semuanya. Nah, kalau sana udah baca 9 kali, ya Rahmanir-Rahim, dibuang napasnya, angkat tangannya, kemudian lakukan lagi, tarik napas, tempelkan lagi, baca lagi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim terus. Semakin banyak sebenarnya hitungan itu lebih bagus, tergantung dari kekuatan napas kita. Gitu. Nah, kalau sudah yang 2 kali, lepas, napasnya buang, lakukan yang ketiga kali atau yang terakhir. Sama seperti itu. Nah, itu untuk pembersihan dan juga untuk daya tarik, untuk penglarisan. Jadi pada saat baca niat, itu niat harus diucap ya, bebas. Nah, begitu udah selesai, kita ingin melakukan pagar goib. Jadi biar jangan sampai makhluk goib yang ada di luar kita usir, tapi datang lagi. Atau mungkin dari luar pengiriman, masukin lagi. Nah, caranya sebenarnya sama langsung ke yang tadi, tapi niatnya. Ya. Baca lagi boleh amalannya, nggak baca lagi juga nggak apa-apa. Artinya tangan nempel tadi 3 kali untuk pembersihan, yang terakhir yang keempat itu untuk penguncian. Gitu, tinggal baca niat dulu nih. Amalan nggak perlu dibaca. Langsung niat, ya Allah saya berniat untuk pagar goib usaha saya. Untuk terhindar dari makhluk goib yang mengganggu usaha saya. Setelah itu tangan tempelkan, tarik nafas, tahan, baca ya Abdul Jabar. Itu sebanyak mungkin sekuat kita, setelah itu buang napasnya. Nah, setelah itu pada saat sebelum tangan dilepas atau napas sebelum dibuang, usahakan tangan yang nempel di tembok ataupun di lantai itu langsung diputar. Kita memvisualisasikan penguncian. Jadi kita kunci, ibarat engsel kita masukin engselnya, nah, seperti itu memvisualisasi, mengunci. Jadi nanti dari luar nggak akan bisa masuk ke dalam. Nah itu kira-kira untuk masalah penglarisan, pagar goib, pembersihan tempat usaha. Kalau untuk rumah hampir sama, yang beda itu sebenarnya hanya niat. Misalkan saya berniat untuk mengharmoniskan rumah tangga saya gitu kan, biar suasananya adem, itu bisa. Caranya sama. Gitu ya Mas Randy? Ya untuk season kali ini tentang masalah pembersihan, usaha, pengarisan, dan pagar goib sudah saya kasih tahu. Nanti season berikutnya tentang manfaat JBR yang lainnya. Kalau ada anggota JPR yang mau bertanya, boleh di grup, lebih bagus biar yang lain tahu. Jadi nanti bisa saya buatkan videonya, tutorialnya. Sengaja saya bikin di YouTube, jadi biar bisa dilihat tanpa harus mengganggu memori atau RAM, biar nggak ngeblank HP-nya. Begitu. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua keilmuan JBR ini, baik untuk diri sendiri ataupun keluarga termasuk orang lain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jabar.